Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini saya di dalam mobil Honda ya. Jadi orang banyak mengeluhkan untuk CVT-nya Toyota Raize. Toyota Raize itu katanya kalau pindah dari P ke D atau ke P ke R N, pokoknya dari P pindah ke bawah itu katanya jeduk gitu. Nah, saya sendiri sebenarnya nggak pernah mengalami itu. Pernah sekali-sekali, cuma itu karena saya salah saat parkir. Karena memang kalau saya perhatiin ini saya bandingin sama Honda, memang cara parkirnya CVT-nya Toyota Race itu harus benar, maksud saya sesuai dengan prosedurnya. Jadi misal contohnya ini, terutama pas parkir miring ya. Jadi kebetulan tempat parkir saya ini miring sebenarnya. Nanti saya perlihatkan bagaimana kontur landasannya ya yang diinjak. Nah, kalau miring, misalnya contohnya ini miring, saya coba akan di posisi yang mobilnya bisa sendiri. Oke, nah ini benar-benar miring ya. Nah, saat ini dia ditahan sama rem tangan ya, rem tangan dan P. Nah, saya akan coba lihatkan kalau yang nahannya hanya P aja. Jadi rem tangannya saya rilis. Oke, nah ini yang nahan benar-benar si P-nya aja, bukan rem tangannya ya. Oke, nah saat kita pindah dari P ke R, ini saya coba, saya pinjek rem kaki, terus saya pindah dari P ke R. Dia nggak jeduk gitu, memang ada jeduk tapi jeduknya itu nggak begitu terasa gitu. Jadi relatif lebih halus lah, jeduknya lebih halus. Memang tetap ada jeduk gitu. Kalau yang nahannya gear P-nya bukan rem ya, yang nahannya gear P-nya itu pasti ada jeduknya. Karena yang nahannya gear bukannya rem gitu. Tapi memang di Honda itu nggak begitu terasa gitu. Kalau contohnya ini yang ditahan sama rem ya, ini tahan sama rem. Nah ini P, bukannya P yang nahan tapi rem tangan ya. Coba saya pindah, itu lebih enteng tuh, gak ada jeduk sama sekali. Tapi kalau yang nahannya si P, ini remnya saya rilis. Nah ini ya, ini yang nahannya gear P, bukannya rem tangan, tapi yang nahannya gear P. Saya pindah, tuh ada jeduk tapi nggak seberapa gitu. Makanya orang-orang yang pakai Honda ngerasa seolah-olah nggak ada jeduk gitu. Begitu dia pindah ke Toyota Race, kok jeduk sebenarnya di Honda ada juga jeduk tapi memang nggak kerasa gitu. Dan memang sebenarnya posisi parkir yang benar itu kalau miring itu memang harusnya yang nahan itu adalah rem. Jadi contohnya gini ya, ini kita pastiin dulu pindah ke N, tarik rem tangan ya, ini rem kaki tetap kita injek ya. Jadi misalnya kita dari D ya, terus sebelum parkir kita pindah ke N, tarik rem tangan, pindah ke P, lepas rem kaki. Nah, ini udah dipastiin kalau yang nahannya adalah rem tangan gitu, bukannya gear P. Kalau kayak gini aman dari jeduk, aman. Coba tuh, aman banget. Nah, kalau nggak sesuai prosedur itu pasti ada jeduk, cuma memang beberapa mobil nggak terasa jeduknya gitu. Tapi memang prosedurnya harusnya memang kayak gitu, pastiin bahwa yang nahannya rem tangan. Terserah sih mau tarik rem tangannya nanti, tapi yang jelas pastiin rem tangannya yang nahan gitu. Jadi nggak sesuai dengan prosedur saya tadi bisa, tapi yang penting kita bisa misalnya ini dari D saya langsung ke P, tapi tetap rem kaki nginjek, saya tarik rem tangan, udah, baru saya lepas kaki. Nah itu juga memastikan bahwa yang nahannya rem tangan juga, ini nggak ada jeduk ya, tuh enteng kan. Intinya kita mastiin bahwa yang nahan itu adalah rem tangan, bukannya gear P gitu. Kalau kayak gitu insya Allah kita akan bebas dari jeduk seperti itu. Nah memang ya tadi seperti saya bilang, jeduknya itu kalau misalnya salah prosedur itu pasti akan jeduk, cuma memang jeduknya itu beda-beda. Ada yang lebih terasa dan ada yang tidak. Di Honda memang tidak begitu terasa. Sekarang kita pindah ke Toyota Race ya, karena yang komplain itu kebanyakan dari pemilik Toyota Race, katanya jeduk. Memang lebih jeduk dia dibanding Honda kalau salah prosedur. Tapi kalau prosedurnya benar, Toyota Race itu nggak akan jeduk. Dan saya tidak pernah mengalami jeduk. Bukan tidak pernah, sekali-sekali pas saya memang parkirnya itu salah gitu. Oke, kita coba ke sebelah, ke Toyota Race. Ini kita sekarang berada di Toyota Raize ya. Oke, sekarang saya akan pakai prosedur yang salah dulu. Saya akan coba parkir di tempat miringnya. Oke, bentar. Nah, ini tempat miringnya ya. Ini sudah saya pindah. Karena saya parkir tempat miringnya, saya pakai P, tapi rem tangan
nya nanti saya tarik, saya suruh P-nya yang nahan. Nah, ini P-nya yang nahan. Jadi katakanlah saya telat narik rem tangan gitu. Ini prosedur yang salah. Jadi yang nahannya P bukan rem tangan sebenarnya. Sekarang saya akan pindah dari P ke R ya, atau ke N. Pokoknya dari P ke gear lainnya. Saya pindah rem kaki. Nah, saya pindah. Katakanlah rem tangannya masih tetap, tapi saya pindah ke R. Tuh, nah, terasa jeduknya, jeduk gitu. Terasa jeduknya. Beda halnya kalau yang nahannya rem tangan. Nah, ini udah rem tangan ya nahan ya. Karena P-nya tadi udah rilis, ini rem tangannya nahan sekarang. Dia nggak akan jeduk tuh, enteng. Jadi gitu. Kalau yang nahannya rem tangan dia enteng soalnya. Sekarang saya coba misalnya dari D ya. Dari D, kemudian D kita jalan terus ke tempat parkiran, kita pindah ke N dulu biar gearnya bebas dulu, terus kita tarik rem tangan. Baru kita pindah ke P. Rem kaki baru kita angkat gitu. Nah, kalau seperti ini mastiin bahwa yang nahannya benar-benar rem tangan. Kenapa? Karena tadi waktu dari D ke N dia ada posisi netral, rem tangannya kita tarik, rem tangan udah nahan, baru ke P. Jadi bisa dipastikan bahwa rem tangannya nahan. Kalau kayak ini nggak akan jeduk, coba. Tuh, enteng banget, enteng, nggak ada jeduk. Tuh, enteng. Sekarang saya coba lagi sekali lagi. Kalau kita salah prosedur, bisa katakanlah kita dari D, ya dari D, tuh tiba-tiba kita langsung ke P, cekrek ke P, terus kita lepas rem kakinya, baru narik rem tangan gitu. Jadi telat lah, narik rem tangannya itu telat, keburu P-nya nahan. Sekarang kita mau jalan misalnya, terus pindah ke R, tuh terasa jeduknya, akan terasa jeduknya gitu. Beda halnya kalau kita prosedurnya benar. Dari D, misalnya, ini dari D, terus kita ke N dulu sebentar, kita tarik rem tangan, kita pindah ke P. Kemudian kita lepas rem kaki. Udah ini nahan rem tangan, aman kita. Tuh, nggak ada jeduk-jeduk. Jadi itu, kebanyakan yang jeduk itu ya memang ada kesalahan dalam parkir. Itu menurut saya, karena selama saya memiliki Raize ini udah dari Juli 2021. Kalau saya parkirnya benar, saya nggak akan ngalami jeduk-jeduk, dan sangat jarang sekali saya ngalami jeduk-jeduk. Itu kalau saya ngalami jeduk itu pasti waktu parkir mungkin saya pernah sekali-sekali salah narik, tapi memang jarang sekali sih saya jeduk, mungkin hanya 2%-nya dari total saya parkir itu. Padahal saya parkir miring terus loh. Tiap hari saya parkir miring. Saya akan perlihatkan bagaimana tempat parkir saya. Nah, kawan-kawan bisa dilihat parkir saya ini miring seperti ini ya. Jadi di sini bisa dilihat tuh lantainya miring gitu. Jadi tempat parkir saya ini memang kurang ideal sebenarnya untuk parkir mobil. Sebenarnya sebagusnya rata gitu. Cuman ya apa boleh buat. Dari dulu saya memang udah miring kayak gini. Jadi seperti ini ya. Nah, jadi ya seperti itulah. Makanya kalau parkir pakai matic harus benar prosedurnya gitu. Seperti itu kawan-kawan. Oke, itu aja sharing saya ya kawan-kawan. Sudah dilihat bahwa parkir saya ini miring. Jadi memang dari dulu memang udah miring ya. Jadi udah lama, saya udah puluhan tahun memang parkirnya seperti itu miring. Dan selama ini aman-aman saja pada mobil manual maupun matic ya. Pastiin ya itu tadi. Ya saat parkir ya pastiin rem tangannya nahan gitu. Rem tangannya nahan sehingga gear maticnya nggak rusak. Kalau selalu ditahan sama P, yakinlah lama-lama akan rusak tuh gear maticnya. Karena P-nya itu transmisinya itu berat, harus nahan beban mobil saat parkir gitu, apalagi parkirnya lama. Mudah-mudahan itu saja bermanfaat ya sharing saya buat yang ada keluhan jeduk-jeduk, mungkin sharing saya ini bermanfaat. Mungkin juga beda kasus, saya nggak tahu ya. Jadi kawan-kawan mungkin sudah sesuai prosedur masih jeduk juga ya, mungkin kawan-kawan perlu tanya juga ke bengkel resminya, mungkin memang ada masalah di transmisinya seperti itu. Itu aja sharing saya. Intinya kalau memang salah parkir, mau pakai Honda maupun Toyota Race sama aja, sama-sama jeduk. Cuma memang ada mobil yang lebih terasa gitu, jeduknya lebih terasa memang. Ada yang nggak gitu terasa. Memang Honda saya akui memang lebih halus lah CVT-nya. Itu aja sharing saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.